Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam program acara Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dan TV Tabalong. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya belajar di rumah. Bapak Rahman kembali menemani kalian belajar hari ini. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama setelah kalian selesai beraktivitas. Dan jika ada hal yang mengharuskan kalian bepergian, selalu gunakan masker dan hindari kerumunan. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi belajar hari ini, Bapak mau tahu dulu apa kalian masih ingat dengan materi pembelajaran sebelumnya? Sekarang coba kalian perhatikan layar TV kalian. Di sana terdapat gambar dan kata. Coba kalian pasangkan gambar dan kata dengan tepat. Oke, sekarang kita perhatikan. Di sebelah kiri kalian terdapat 5 buah gambar. Kemudian di sebelahnya juga terdapat 5 kata. Gambar pertama ada gambar apa ya? Ya, itu adalah gambar kaki. Mana ya dari kelima kata berikut yang merupakan tulisan dari kaki? Benar. Itu adalah tulisan kaki atau kata kaki. Selanjutnya ada gambar kuda. Ada yang masih ingat kuda bagaimana tulisannya? Ya, benar. Selanjutnya ada buku. Ada apa lagi? Baju. Dan yang paling bawah ada bola. Kemudian gambar yang ada di sebelah kanan juga ada 5 gambar. Yang pertama ada gambar meja. Mana ya kata meja? Ya, benar sekali. Kata meja ada yang di paling bawah. Kemudian ada apa lagi? Bunga. Yang ketiga, jari. Yang keempat, topi. Benar. Dan yang terakhir ada benang. Oke, bagus sekali. Ternyata anak-anak Bapak masih ingat dengan materi pembelajaran sebelumnya. Bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, kegemaranku, subtema 4, gemar membaca, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menunjukkan gambar dan mempraktikkan cara memegang buku dan membalik halaman. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi pola bilangan dan melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Yang ketiga, kalian mampu menyebutkan bacaan kesukaan masing-masing anggota keluarga dan menceritakan pengalaman membaca bersama anggota keluarga di rumah. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan dan mempraktekkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Dan yang kelima, kalian mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan dalam membuat kerajinan. Materinya adalah yang pertama, buku, kemudian pola dan barisan bilangan, yang ketiga, bacaan kesukaan, yang keempat, gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Dan yang kelima, membuat kerajinan. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi belajar, Bapak harap kalian bisa meminta orang tua, saudara, atau anggota keluarga yang lain untuk menemani kalian belajar di rumah. Agar memudahkan kalian untuk lebih memahami materi pelajaran kita dan membuat anak-anak Bapak semakin semangat lagi belajarnya. Sekarang perhatikan layar TV kalian. Kita baca bersama ya. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku
berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau di lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami teks tadi? Ya, coba kalian lihat. Di sini terdapat kalimat yang tidak lengkap. Dari teks yang kita baca tadi, coba kalian ingat-ingat lagi apa ya kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Di sini terdapat kalimat, "Hai, namaku." Isian yang benar adalah buku. Selanjutnya, ceritaku tertulis di... Ayo, dari teks yang kita baca tadi, ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Kemudian, ada lagi titik-titik, kemudian di belakangnya ada kata dengan atau kalimat dengan perlahan. Kata yang tepat untuk mengisi kata yang kosong adalah, ya, bukalah aku dengan perlahan. Selanjutnya, letakkan aku di mana? Ya, di rak atau lemari buku. Benar sekali. Nah, selanjutnya kita ikuti. Kalian perhatikan lagi layar TV kalian. Nah, di sini ada gambar. Lani dan Dayu membaca cerita kancil dan buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Ada gambar apa saja ya anak-anak? Yang paling atas terdapat barisan gambar kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, buaya. Kemudian yang kedua, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Dan yang ketiga ada apel hijau, apel merah. Berulang lagi, hijau, merah, hijau, merah. Ternyata di sana ada susunan gambar yang berpola ya. Coba kalian perhatikan gambar berikutnya. Nah, di sini terdapat gambar yang kosong. Coba kalian lengkapi gambar sesuai dengan polanya. Di sini ada gambar apel hijau, merah, diulang lagi, hijau, merah, lalu kosong. Kosong ini yang tepat diisi dengan apel warna apa ya? Ya, betul sekali. Apel dengan warna hijau. Kemudian yang kedua, di sini terdapat gambar kancil besar, kecil, besar, kecil, besar, lalu kosong. Kancil berukuran apa ya yang tepat untuk mengisi gambar tersebut? Ada yang tahu? Ya, kancil kecil. Selanjutnya ada buaya kancil, buaya kancil, buaya kancil, kosong. Yang tepat adalah buaya, kemudian kancil, lalu kosong lagi. Iya, yang tepat mengisi untuk kekosongan tersebut adalah buaya. Dan selanjutnya di bawahnya juga terdapat gambar kosong lagi. Ada apel hijau, merah, hijau, merah. Berarti di sini ada apel hijau, merah, hijau, lalu merah. Dan yang paling bawah terdapat kancil besar, kecil, besar, kecil, besar. Berarti selanjutnya adalah kecil, besar, selanjutnya lagi adalah kecil. Baik, bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan pola dan barisan gambar tadi? Sekarang kita coba mengubahnya dalam bentuk bilangan. Kalian perhatikan ya. Nah, di sini ada beberapa barisan bilangan. Lengkapi bilangan di bawah ini sesuai dengan polanya. Barisan yang pertama ada barisan angka 1, 2, dan 1.
selanjutnya sampai 10. Kalian bisa berhitung dari 1 sampai 10, bukan? Nah, berarti kalian tentu bisa melengkapi barisan yang pertama. Setelah 1, 2, 3, 4, 5 adalah bilangan 6. Ya, betul sekali. 6, dilanjutkan 7, 8, setelah 8, 9, dan terakhir 10. Selanjutnya, pada barisan kedua terdapat pola baru, yaitu pola berulang. Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, titik, titik, 3. Bilangan berapa ya yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut? Ya, bilangan yang tepat adalah 2. Kemudian 3. Selanjutnya adalah bilangan berapa lagi yang tepat? Iya, benar sekali, 1. Dan yang terakhir ada bilangan dengan barisan bilangan berulang. Contohnya ada 1, 1, 2, 2, 3, titik, titik. Berarti bilangan yang tepat adalah 3. Ya. Kemudian 4, 4, titik, titik, 5. Bilangan berapa? 5. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, bagus sekali. Ternyata anak-anak sudah paham tentang materi ini. Sekarang kita istirahat sebentar ya. Bapak Rahman akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya pembelajarannya. Tadi kalian sudah tahu kalau Lani dan Dayu membaca buku cerita tentang kancil dan buaya. Apakah hanya buku cerita yang bisa kita baca? Tidak ya, ada banyak buku atau bacaan lain yang bisa kita baca. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat 5 buah buku atau bacaan. Apakah ada yang kalian pernah baca? Atau kalian lihat di rumah kalian? Atau di tempat kalian bisa melihat bacaan-bacaan ini? Yang pertama ada koran. Ada yang tahu koran? Ya, koran adalah sebuah media massa yang dicetak dan disusun atau dibentuk dari kertas buram yang berukuran besar yang isinya memuat tentang informasi-informasi seputar kehidupan sehari-hari dan informasi di sekitar kita. Pernah melihatnya? Atau kamu pernah melihat ayahmu membacanya? Bagus. Oke, sekarang yang kedua adalah buku cerita. Pernah membaca buku cerita? Buku cerita adalah buku yang menampilkan gambar dan teks dan keduanya saling menjalin. Yang ketiga ada majalah. Majalah adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan yang dicetak dalam lembaran kertas yang dijilid dalam bentuk buku dan diterbitkan secara berkala. Yang keempat, buku pelajaran. Tentu kalian pernah membacanya ya, karena ini adalah yang bisa kalian temukan di sekolah ataupun yang bisa kalian bawa pulang ke rumah. Buku pelajaran adalah buku yang berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar seorang guru. Selanjutnya ada komik. Bapak yakin kalau komik sepertinya anak-anak Bapak sudah pada tahu. Atau ada yang belum tahu? Oke, komik adalah suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna. Wah, jadi ada banyak buku atau bacaan yang bisa dibaca ya anak-anak. Nah, tadi seperti yang barusan kita lihat, ada koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, dan komik. Nah, sekarang coba kalian susun huruf-huruf ini
menjadi nama-nama buku atau bacaan seperti yang tadi Bapak jelaskan. Yang pertama ada huruf M, I, K, O, K. Apa ya bacaan yang bisa kita rangkai atau bacaan yang kita bisa rangkai dari huruf-huruf tersebut? Ya, komik. Kemudian yang kedua ada R-A-N-O-K. Apa ya bacaannya? Koran. Yang ketiga ada H-A-L-A-J-A-M. Ya, siapa yang tahu? Majalah, benar. Dan yang terakhir ada U-B-U-K-T-A-R-I-C-E. Bacaan apa ya? Ya, buku cerita. Bagus sekali. Anak-anak Bapak mampu menyusun huruf-hurufnya menjadi kata yang benar. Apa buku atau bacaan yang menjadi kesukaanmu? Bagaimana dengan anggota keluargamu di rumah? Apakah sama? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat buku pelajaran, majalah, koran, komik, dan buku cerita. Mana ya yang menjadi bacaan kesukaan kalian atau bacaan anggota keluarga kalian? Coba kamu cari tahu ya. Bapak tunggu di sini sambil kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu buku atau bacaan kesukaan dari anggota keluargamu? Apakah sama? Apakah ayah suka membaca koran? Ibu suka membaca majalah? Kemudian kakak suka membaca komik? Kemudian kamu suka membaca buku cerita? Adikmu mungkin suka membaca komik juga? Ya, berbeda-beda ya. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa ya yang sedang dilakukan anak-anak itu? Ya, anak-anak tersebut sedang melakukan gerak mendorong tanpa berpindah. Nah, pada gambar tersebut ada 4 anak yang sedang menempelkan tangannya ke sebuah dinding. Kemudian ada 2 orang anak lain yang sedang melihatnya dan seperti memberikan sebuah semangat. Apakah kalian mau mempraktekkan gerak mendorong tanpa berpindah tempat? Sebelum melakukannya, Bapak minta kalian untuk diawasi oleh orang tua atau anggota keluarga lain yang ada di rumah. Nah, cara melakukannya adalah yang pertama, kalian mengambil posisi menghadap tembok. Kemudian mengatur posisi kanan di depan, kaki kiri di belakang, lalu membungkukkan sedikit. Yang kedua, mengatur posisi kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, lalu membungkukkan badan sedikit. Yang ketiga, merentangkan tangan ke depan dengan jari terbuka. Dan yang keempat, tempelkan jari-jari pada tembok dan dorong tembok sekuat tenaga. Nah, begitu ya cara untuk melakukan gerak mendorong tanpa berpindah tempat. Jadi jangan sembarang melakukannya. Ada aturan dan cara yang perlu diikuti agar gerak tersebut bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana dengan membaca? Apakah kita bisa membaca sesuka hati kita dengan posisi yang bagaimana saja? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Beri tanda centang pada posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Pada gambar pertama, ada gambar anak yang menulis sambil meletakkan kepalanya atau dagunya di atas meja. Apakah posisi tersebut tepat dilakukan? Ya, posisi tersebut tidak tepat dilakukan.
Kemudian yang kedua, ada anak yang meletakkan tangannya di atas meja, kemudian menengadahkan kepalanya. Kira-kira posisi tersebut bagus tidak ya untuk membaca atau menulis? Ya, tidak tepat. Karena akan menyebabkan badan kalian sakit jika melakukannya terlalu lama. Yang ketiga, ada anak yang memegang buku lalu membaca. Apakah posisinya sudah benar? Ya, itu adalah posisi yang benar. Karena dia menjaga jarak antara mata dengan bahan bacaannya, lalu dia juga memposisikan badannya dengan tegak. Kemudian yang keempat, di situ ada gambar anak perempuan juga seperti sedang membaca di papan tulis. Apakah posisinya sudah benar? Ya, benar sekali. Posisinya sudah benar. Kemudian yang kelima, ada anak yang sedang menulis dan dia duduk seperti pada gambar. Apakah posisinya sudah tepat? Ya, benar. Posisinya sudah tepat dengan badan yang tegap dan jarak buku yang tepat. Yang terakhir, ada gambar anak perempuan juga sedang menulis. Apakah posisinya sudah benar? Iya, ternyata ini posisi yang kurang tepat. Kenapa? Karena dia meletakkan buku terlalu jauh dari kursinya atau tempat dia duduk. Nanti akan menyusahkan kalian dalam menulis. Nah, jadi saat membaca pun ada caranya ya, seperti menjaga jarak mata dengan bacaan, juga posisi badan yang perlu diperhatikan. Sekarang perhatikan teks berikut. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Nah, ini adalah contoh dari cerita dengan ilustrasi. Sekarang mari kita baca bersama. Pada gambar pertama terdapat gambar kancil yang sepertinya sedang bercakap-cakap dengan buaya. Di situ ada teks, tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Kemudian gambar kedua, di sana ada gambar kancil yang sedang melompat di atas barisan buaya. Teksnya, aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Oh, jadi ternyata kancil melompati barisan buaya tersebut dengan tujuan untuk menghitung jumlah buayanya. Kemudian gambar ketiga, terdapat kancil yang berada di daratan setelah menghitung jumlah buaya. Kita baca teksnya ya. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Dan gambar terakhir, ada kancil yang sedang berjalan. Teksnya, senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Nah, itu tadi adalah contoh dari gambar atau cerita dengan ilustrasi. Apa anak-anak pernah membaca buku seperti itu? Oh, pernah ternyata. Cuman mungkin bukan kancil dan buaya. Bacaan apa yang pernah kalian baca? Wah, keren. Bapak senang sekali kalau kalian sering membaca. Karena dengan membaca, kalian akan mendapat banyak ilmu juga pengetahuan baru. Apa kalian tahu? Ternyata kalian juga bisa membuat buku. Ada yang tahu buku harian? Baik, jika belum tahu, coba perhatikan teks berikut. Nah, di sini ada gambar ibu guru dan para murid. Murid-murid sedang menyimak apa yang dilakukan ibu guru. Kita baca teksnya bersama ya. Ibu guru membacakan buku hariannya.
buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Nah, apakah kalian punya buku harian? Atau kalian mau membuatnya? Coba sekarang cara membuat buku harian. Kalian bisa menyiapkan 5 lembar kertas HVS, bisa lebih sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika kalian ingin membuat halamannya lebih banyak, kalian bisa menambahkan jumlah lembar kertas HVS-nya. Kemudian, yang kedua, kalian lipat ke 5 lembar kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Lalu, potong kertas tersebut disatukan dengan bantuan tali, staples, atau jahitan. Kalian bisa meminta bantuan orang tua. Yang keempat, bagian depan atau sampul buku harian dihias dengan daun atau bunga-bunga kering yang kalian bisa tempelkan menggunakan lem. Nah, ini beberapa peralatan yang bisa kalian gunakan untuk menghias sampul. Dan ini beberapa contoh dari teman kalian yang sudah menghias sampul dari buku harian mereka. Nah, ada buku harian Maimunah dan buku harian Ehab. Buku harian Maimunah, dia menggunakan beberapa macam daun kering dan juga terdapat ada bunga-bunga kecil. Kalau di buku harian Ehab, dia menggunakan potongan-potongan daun, bunga kering, juga terlihat ada beberapa kertas kecil. Nah, kalian juga bisa membacanya, kalian juga bisa mencobanya di rumah ya. Ternyata waktu Bapak untuk menemani kalian belajar di rumah kali ini harus segera berakhir. Apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, mempraktekkan cara memegang buku dan membalik halaman. Yang kedua, mengidentifikasi pola bilangan dan melengkapi barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Yang ketiga, menyebutkan bacaan kesukaan masing-masing anggota keluarga. Yang keempat, mempraktekkan prosedur gerakan mendorong tanpa berpindah tempat. Dan yang kelima, mengidentifikasi dan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan dalam membuat kerajinan. Sekarang, tugas kalian di rumah adalah yang pertama, ceritakan ke dalam sebuah tulisan tentang pengalaman kamu membaca bersama keluarga. Kegiatan ini bisa kamu lakukan bersama orang tua. Dan yang kedua, buatlah sebuah buku harian dan hiaslah sampulnya menggunakan bahan alam. Tadi banyak sekali ya contoh-contoh bahan alam seperti daun, ranting, biji-bijian, dan lain-lain. Kegiatan ini juga bisa kamu lakukan bersama orang tua. Sekarang mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selalu semangat belajar dan selalu jaga kondisi dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.